Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir bersama klien kami, yaitu perwakilan dari Blut Puskesmas Kutaraya, yang akan menjadi mitra utama dalam pengembangan sistem ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aradi sebagai Project Manager, kemudian kami juga bersama rekan-rekan saya, mungkin dimulai dari Cynthia terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Cynthia Adela Putri. Di sini saya sebagai analis. Terima kasih. Oke, boleh dilanjutkan dengan Nindya. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan Nindi Oleh Sufi. Di sini saya sebagai program maintenance. Selanjutnya ada programmer. Kenalkan, saya Saya Satribo dan saya Satribo dan sini saya sini programmer untuk programmer proyek ini. untuk proyek ini. Baik, selanjutnya kepada Tasya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Tasya Rinaldi sebagai desainer. Baik, untuk sistem yang akan kami kembangkan itu tentunya masih bergantung pada hasil wawancara kali ini. Mungkin bisa langsung kita mulai saja untuk wawancaranya. Sebelumnya, kami izin bertanya dulu kepada kakak-kakak sekalian, dengan siapa kami berbicara? Iya. Oh ya, halo, assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Kak. Nama kakak Dina Oktarina dari Puskesmas Kutaraya, jabatan sebagai perawat, tapi bekerja di ruangan TU Puskesmas atau bisa disebut manajemen Puskesmas Kutaraya. Baik, salam kenal Kak Dia. Ya, gimana? Oke, baik, mungkin terima kasih atas perkenalannya, Kak. Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana alur kerja Kakak sehari-hari terkait surat tugas. Mungkin boleh dijelaskan? Oke, boleh. Jadi untuk alur pembuatan surat tugas itu pertama kita harus ada undangan dulu. Undangan itu bisa dari dalam puskesmas maupun di luar puskesmas. Nah, untuk perihalnya juga bisa dilihat dari undangan tersebut. Jika sudah ada perihal tersebut, jadi kita buat surat tugas secara manual. Nah, secara manual, jadi kendalanya kita tuh harus cari dulu di komputer. Kadang lupa di mana tempat penyimpanan surat tugas tersebut. Jadi, pada saat lupa, akhirnya buat lagi dari awal. Mencontoh dengan surat tugas yang sudah pernah di-print, seperti itu. Nah, apakah mungkin adik-adik ini bisa membantu membuat surat tugas itu agar lebih mudah kita mencarinya? Langsung misalnya ada template, terus kita tinggal masukkan nama, jabatan, NIP, seperti itu. Baik, jadi kami ambil kesimpulannya bahwa kendala dari kakak-kakak sekalian yaitu dalam hal membuat surat tugas dan juga penyimpanannya yang kurang efisien. Sehingga di sini kami diperlukan untuk mengembangkan surat tugas yang sudah berbentuk template atau otomatisasi yang telah berbentuk PDF ataupun bisa tinggal kakak tambahkan tanda tangan dan yang lain sebagainya. Betul kan, Kak? Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari kakak sendiri, hal yang paling penting itu apa kak yang ada di surat tugas ini? Hal yang paling penting, yang pasti data daripada petugas yang mau turun ke lapangan, seperti itu. Kemudian tujuan, tujuan mau kemana, hari, tanggal, kemudian tanda tangan, cap daripada surat tugas tersebut. Sama satu lagi nomor surat tugas. Artinya kan kalau sudah lengkap surat tugas tersebut legal. Kalau kurang daripada data-data itu belum bisa dibilang itu resmi dari puskesmas, seperti itu. Baik,
Mungkin kalau pertanyaan dari saya sebagai project manager sudah selesai dan mungkin dilanjutkan dari teman saya sebagai program maintenance yaitu Nindya. Boleh Nindya untuk bertanya kepada Kak Lia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin pertanyaan saya ya, Kak. Itu terkait, tadi kan dijelaskan bahwa surat tugas ini banyak sekali data-data yang harus diinput seperti nomor tugas, tanda tangan, dan lain-lain. Nah, sekiranya jenis surat tugas apa yang biasanya dibuat oleh puskesmas dan dikeluarin untuk surat tugas ke beberapa lokasi? Mungkin boleh dijawab Oke. kali ya. Untuk surat tugas apa saja yang biasa dibuat itu biasanya pertemuan ke dinas luar, mau baik di dalam lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun ke provinsi. Itu surat tugas isinya. Bisa juga surat tugas pada saat kami mau ke lapangan, kunjungan ke pasien ke rumah, itu juga harus membawa surat tugas. Seperti itu. Oke. Mungkin berarti yang membuat surat tugas itu misalkan dari admin, lalu untuk tujuannya itu ke beberapa, misalkan ke kota atau kemana kayak gitu. Dan biasanya surat tugas ini dipegang oleh siapa aja Mbak yang membuatnya? Biar nanti dari kami juga bakal membuat sistem sekiranya sistemnya itu bakal dipegang sama admin atau sama staff TU kayak gitu. Kalau untuk pembuatan surat tugas, staf TU sesuai siapa yang ada pada saat dinas hari itu. Undangan gitu. yang masuk. Ya, yang dibuat juga sesuai yang masuk undangan. Oke, sekiranya seperti 1 bulan itu mengeluarkan beberapa surat tugas ya Mbak? Rata-ratanya. Ada lebih dari 10 mungkin surat tugas, karena kan memang banyak pertemuan, kemudian juga kita ada kegiatan di luar, Per program gitu ada per program seperti itu. Ada yang mau kunjungan ke puskes, ada yang mau kunjungan ke SD, ke TK, seperti itu. Sekiranya dari kakak tersendiri sudah ada formatnya, jadi bisa kami langsung buat sistemnya atau harus kami buat dari awal dulu perihal formatnya? Untuk format sudah ada. Untuk Sudah format ada, sudah oke. ada, karena kan sudah hal baku di puskesmas. Kemungkinan untuk pembuatan sistemnya saja. Jadi Mbak kayak gini, apabila kami sudah membuat sistemnya, nah perihal penomoran suratnya itu dari Mbak yang mau menginputkan atau dari kami sudah otomatis nomor suratnya? Kalau kan kami saja yang membuatnya, soalnya kan kita punya buku penomoran berbeda-beda. Kalau TU beda, keuangan beda, seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya selaku program maintenance sudah cukup. Mungkin selanjutnya saya kasihkan ke partner desainer, boleh kepada Tasya, saya persilahkan. Oke, saya izin bertanya ya Kak. Kira-kira dari surat tugas itu apakah perlu ditangani manual atau ingin ditambahkan QR sudah gitu? Kalau sekarang itu masih manual, tapi memang sih untuk kedepannya lebih bagus itu barcode. Cuman dari pimpinan kita masih tetap manual dulu, soalnya agar pimpinan itu mengetahui mau kemana ini orang-orangnya dikasih surat tugas seperti itu. Oke, Jadi untuk tanda tangan masih manual dulu aja ya. oke. Jadi tanda tangan manual dulu. Ya, untuk Kira-kira kedepannya bisa nanti dibuat QR code-nya ditambahin. oke. Apakah Kakak butuh fitur arsip digital agar surat itu bisa dicari kembali dengan mudah? Boleh, dengan senang hati memudahkan kami juga buat kalau nanti ada pemeriksaan kan dari BPK atau dari mana kan, jadi kita bisa langsung melihat arsip digitalnya. arsip manual. Gitu. Oke. Untuk saya, pertanyaannya segitu saja. Saya lanjutkan ke Cynthia. Oke, Kak izin bertanya mengenai distribusi surat. Biasanya surat tugas itu disampaikan ke pegawai itu dengan cara apa? Apa melalui email, WhatsApp, atau langsung ke orangnya?
Kalau untuk penyampaian surat tugas itu langsung diberikan tanpa melalui email, tanpa melalui WhatsApp, langsung di print, ditanda tangan oleh kepala puskesmas, kemudian langsung diserahkan kepada orangnya. Seperti itu. Undangan resmi. Ya. Oke, apakah semua pegawai itu sudah memiliki email resmi puskesmas? Itu kan udah kalau misalnya dikasih surat tugas itu langsung dikasihkan kan? Berarti apakah pegawai itu punya email resmi masing-masing dari puskesmasnya? Kalau email, puskesmas punya email resmi, tapi dipegang admin di manajemen TU. Itu. Kalau untuk tugas tadi langsung diserahkan kepada yang mau kegiatan seperti itu, nggak pakai email, nggak pakai WhatsApp, Diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Ya, nggak bisa ditunda soalnya. Oke, untuk pertanyaan dari saya, aku bakal balikin pertanyaannya ke Satrio. Satrio, silakan. Terima kasih Cynthia. Assalamualaikum Kak. Saya di sini Satrio sebagai programmer ingin bertanya tentang pengembangan dan prioritas sistem yang bakal kita buat nanti. Nah, menurut Kakak, sistem ini apakah hanya bakal fokus ke surat tugas saja atau nanti bakal bisa dikembangkan untuk jenis surat lain kayak surat undangan, surat keterangan atau surat cuti? Oke, kalau mau dikembangkan banyak banget sebenarnya mau surat-surat yang mau dibuat. Contoh surat rekomendasi, surat pengantar, terus surat apa lagi? Pengantar, rekomendasi, apa ya kita lihat surat keluar itu? Itulah surat tugas, pengantar, rekomendasi, apa lagi? Itulah. Ada lagi dah. Kemungkinan 2 itu dulu ya. Adek. Berkala kan dibalikkan berapa kita. Cuma dua itu saja ya Kak? Baru rekomendasi sama mengantar dulu aja untuk ke depan. Oh iya ya. Undangan Nah, juga boleh untuk kalau misalnya kita mau kasih surat undangan ke sekolah-sekolah kan, boleh ditambahin surat undangan. Oh iya, undangan. Oke, Oke Kak, mungkin untuk di Sila, apalagi untuk pertanyaan terakhir ya, ini siapa saja yang sebaiknya punya akses ke sistem tersebut? Apakah cuman admin atau pegawai juga bisa kalau minta izin atau request dari admin tersebut? Oke, kalau untuk surat tugas memang ini adalah tugasnya daripada manajemen TU. Jadi para pegawai kemungkinan nggak bisa request gitu, soalnya kan harus menghadap kepala TU dulu kalau ada undangan. Baru kita buatkan surat tugasnya, seperti itu. Undangannya masuk melalui manajemen TU dulu. Iya, betul. Jadi undangan itu harus masuk ke manajemen TU dulu, baru kita minta izin juga kepala puskesmas kalau diizinkan untuk pergi ke acara tersebut, langsung kita buat surat tugas seperti itu. Baik, kalau itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin saya akan oper kembali ke Project Manager Yolanda. Silakan Yolanda. Oke, sepertinya itulah wawancara dari masing-masing anggota. Mungkin di sini kami akan menjelaskan dulu metode apa dalam pengembangan sistem kali ini. Kali ini kami menggunakan metode Rational Unified Process atau RUP. RUP ini dipilih karena memiliki karakteristik iteratif, berbasis use case, dan berpusat pada arsitektur. Dengan pendekatan ini, kami dapat membangun sistem secara bertahap, memfokuskan kepada kebutuhan utama klien terlebih dahulu, kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti
wawancara yang kita peroleh sebelumnya bahwa dari Kakak Lia itu sendiri membutuhkan sistem otomatisasi surat tugas ataupun untuk saat ini fitur utamanya itu iterasi pertama akan membuat surat tugas terlebih dahulu yang mana akan diakses yang hanya dipegang oleh staf TU ataupun manajemen TU. Nah, kemudian untuk nomor surat dan juga tanda tangan itu nanti masih diisi manual seperti ditulis pena oleh ketika suratnya tersebut sudah di-print ataupun sudah dicetak. Nah, untuk dari kami sendiri mungkin, hanya menyusun dan juga, menambahkan data-data yang dimasukkan oleh staf TU untuk menjadi suatu PDF. Jadi dalam sistem tersebut kita akan, membuat, ketika staf TU sudah memasukkan data-data yang diperlukan, nah maka nanti kita akan membuat otomatis surat tugas tersebut dan, manajemen TU bisa langsung mengunduh PDF-nya. Nah, kemudian juga untuk itu iterasi yang pertama, untuk saat ini fiturnya terlebih dahulu seperti itu dahulu dan ini juga berbasis use case karena kebutuhan dari Kakak Lia sendiri. Karena ini merupakan proyek, untuk UAS kita, tentunya bisa kita kembangkan seperti yang Kakak Lia tadi, misalnya mau surat rekomendasi, kemudian juga surat-surat lainnya. Nah, mungkin untuk teman-teman dari tim kelompok 4, kita bisa bersama-sama mengerjakan proyek ini dan jangan lupa untuk terus berkonfirmasi dan kompromi sama Kak Lia sebagai klien utama kita. Karena kita di sini itu harus berpaut sekali sama customer, yang mana jika customer sudah dipenuhi kebutuhannya, kita bisa bertanya lebih lanjut apa saja keperluan yang diperlukan oleh Kak Lia untuk nantinya. Oke, jadi untuk Kak Lia sendiri, apakah dari penjelasan saya tadi mengenai sistemnya sudah betul ataukah ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Kalau untuk sekarang cukup dulu, situ saja. Ya, kami memohon bantuan ya kepada adik-adik semuanya. Semoga dengan eh, aplikasi atau apa itu namanya tadi bisa membantu kami dalam membuat surat tugas tersebut. Baik, kami juga memohon kerjasamanya untuk Kak Lia. Terima kasih sudah mempercayakan proyek ini kepada kami. Mungkin dengan pendekatan ini kami berharap sistem kami dapat lebih fleksibel, cepat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan Kakak, dan benar-benar bisa menjawab masalah yang dihadapi oleh pihak Blut Puskesmas Kutaraya. Mungkin itu saja presentasi dan juga wawancara kita kali ini. Semoga presentasi kita dan wawancara hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan kami juga sangat menantikan masukan dari Kak Lia dan juga teman-teman. Mungkin segitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Lia yang sudah meluangkan waktunya bersama kami dan juga memberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan sangat jelas sehingga kami bisa merancang sistemnya dengan sangat jelas juga. Mungkin semangat juga buat kelompok 4 para teman-teman, kita sama-sama membuat sistemnya agar sesuai dengan kebutuhan Kak Lia. Kami memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Kak Lia. Terima kasih. Terima kasih.